25%. 25%. Kita ada 1.846 CCTV. 1.000? Tiket push itu tiketnya bisa dimanfaatkan untuk masuk gerai kereta feeder kereta yang feeder. free, tidak perlu bayar lagi, khusus Oke. penumpang kereta cepat. Jangan aneh-aneh, Ya. jangan berbuat yang tidak sesuai aturan. Bos. Nah, lau. Ya, lu mana? Buru bos. Hah? Ke Bandung. Ke Bandung? Mau nyobain gua. Ini baru pertama kali gue. Lama nih. Ya, Gue nggak? dari Baru pertama kampung kali. nih, jauh nih gue nih. Gua tahu apa kampung, gua tahu. Katanya cepet banget nih kereta. Apa bener Katanya. kayak gitu? Katanya. Itu kata siapa? Hah? Katanya, gue nggak tahu kata siapa. Makanya gue pengen nyobain. Oh gitu. Ya bareng lah sama gua. Udah. Lu ke Bandung nggak ya kan lu? Ke Bandung. Jangan-jangan lu ke Bengkulu. Nggak bisa ke Bengkulu sini. Kalau bisa ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Tapi kalau bisa ke Bandung ya Bandung aja Ke lah. Bandung aja udah dulu yang deket. Iya. Yang deket. Aduh. Gua jam-jam. Ya lu jangan Hey. gimana jadwalnya. Mau kemana? Mbak Eva. Nih, boleh Eva, apa kabar nih, Mbak Eva? Mau kemana? Mau naik bus? Mau naik bus rencananya. Pas seragamnya KCIC. Iya, Berarti iya. yang punya bus. Karena lagi dinas memang. Kebetulan lagi dinas ya kayak. Iya. Bos Eva nih manggilnya. Wah, nih. jangan Bos dong. Imo sama Bos Tengko Oh, rencananya oke. mau ke Bandung nih. Mau ke Bosnya Bandung. Beliau mau ke Bengkulu. Waduh, jauh dong. Beda ini dong. Beda ya? Beda nih. Malum lah Mbak, dari kampung nih. Ini baru mau cuma nyobain. Jakarta Baru- Bandung nih sekarang Baru nyobain soalnya. nih, aku pikir bisa sampai ke Bengkulu. Oke. Sampai ke Medan situ. Belum. Mau ngeliat nanti. bencana banjir nih. Jangan banjir. Lu tuh ngobrol-ngobrol dulu deh. Gue mau lihat jadwal dulu nih. Oh, lihat jadwal. Banyak. Iya nih. Sekarang jadwal tuh udah 30 menit sekali. Oh gitu Mbak ya? Mm-mm. Nah aku kan dengar-dengar nih kabarnya kan ini keretanya on time nih kan? Ya. Jadi betul. kita mau masih ini benar-benar on time benar apa enggak sih Betul, sebenarnya? sangat on time. Apa sih yang bikin dia lebih on time, jadi lebih on time itu seperti apa sih teknisnya di Ya. KCIC sendiri? Jadi memang perlu ada pengaturan nih. Kenapa kita on time sekali? Makanya itu juga berkaitan dengan aturan yang kita terapkan di penumpang. Oh. Nah, sehingga memang perlu diketahui ini penting ya. Ya. Jadi 5 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta, Nah. itu gate itu tidak bisa menerima lagi penumpang untuk tap in. Meskipun Oh. keretanya masih ada nih di peron. 5 menit nih? 5 menit sebelum. Tenggatnya ya? Wah. Karena itu untuk faktor keamanan. Faktor keamanan, Jadi ya. kita berharap penumpang itu tidak lari-lari karena kan ada naik eskalator. Oh, iya, iya. Kemudian jaraknya cukup panjang. Itu khawatirnya membahayakan ya, Mbak? membahayakan, Membahayakan. betul. Dan untuk ketepatan waktu tadi, jadi dia akan benar-benar berangkat misalnya contoh jam 5, Ya. dia akan berangkat jam 5 dan jam 5 kurang 2 menit. Ya. Itu dia akan proses Tutup pintu. sehingga begitu jam 5 tepat dia benar-benar jalan. Oh jadi kalau misalnya aku jadwal jam 5, berarti 5 menit sebelum itu harus ini ya? Harus sudah standby di kereta, di gerbong ya? Nih, kalau misalnya nih kan dari bus atau dari KCIC-nya punya program apa di akhir tahun ini pas banget ya? Di akhir tahun banyak banget programnya, termasuk promo diskon juga ada. Diskon. Diskon betul. Jadi kalau memang menjelang di momen Nataru ya, kalau akhir tahun ini kita pasti memprediksi itu seperti yang sebelum-sebelumnya itu akan terjadi peningkatan jumlah penumpang. Karena ini kan masuknya di libur panjang ya, long weekend seperti itu. Nah ini kita prediksi untuk tahun ini penumpang itu bisa meningkat sampai dengan 10-25%. 25% Iya, dari karena- hari biasa ya? Betul, karena memang dari sisi kapasitas angkut pun ini kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu untuk kapasitas angkutnya perjalanan kereta itu ada 48 kereta. 48 tahun kereta. ini ada 62 perjalanan kereta per hari. Nah, otomatis Iya. jeda antar keretanya, headway-nya itu juga lebih singkat. Lebih Kalau singkat. tahun lalu itu nunggunya mungkin untuk ke kereta selanjutnya bisa sampai 30 sampai 60 menit. Nah, untuk tahun ini per 30 menit itu Per sudah 30 ada menit. kereta. Oh iya, oke. Betul, karena 62 perjalanan KA. Oh oke. Itu juga harus diperhatiin juga sama penumpang ya berarti ya. Kalau misalnya Jadwal enggak, kereta. iya kalau misalnya yang sebelumnya pernah naik durasinya lebih dari 30 menit, ternyata sekarang 30 menit ada ini apa Udah kereta ada baru kereta lagi di ya. stasiun setiap 30 menit, betul. Jadi harus tahu itu ya. Nah, untuk lihat biar jadwal nggak kita ketinggalan. lengkap ada di website kami. Itu Oh, siap. bisa juga Oh, boleh melihat cek di jadwal. website tuh. Itu yang libur nanti Nataru. Lebaran tapi beda lagi nih. Iya, jadi kalau
setiap pada saat momen libur panjang, Nataru, Lebaran ini kita pasti melakukan peningkatan jumlah pelayanan, petugas pengamanan, karena kan memang ada prediksi Aku peningkatan sambil taruh tasnya, penumpang. berat juga nih. Enggak. Lu sih banyak kan. Lu mau batu batang bangun rumah lu ya di Bandung. Bawa oleh-oleh soalnya. Dia udah Berat bersiap-siap buat seminggu di Bandung kayaknya. Iya. Jadi itu kita memang pasti ada petugas itu kayak misalnya contoh pengamanan nih. Ya. Itu untuk di momen Nataru itu ada 599 petugas yang kita alokasikan. 559 Pelayanan petugas. ada 680 petugas. Ya. Jadi memang kita tingkatkan karena memang penumpangnya pasti kita prediksi akan lebih banyak di momen libur panjang. Itu dari pengamanan yang ini ya, yang mobile ya Mbak ya. Yang Dari, mobile, dari betul. pengamanan dari CCTV sendiri juga Di udah CCTV beda lagi. standby di beberapa titik Betul. stasiun dan kereta juga ya. Iya, jadi kalau kita untuk memastikan safety dan security, kita ada 1.846 CCTV. 1.846. 1846. Totalnya, Wow. mau di kereta, di stasiun, atau juga di sepanjang jalur ruas. Di Itu. dalam kereta sendiri itu ada 44 CCTV. Oh, 44 jadi setiap ya? titik itu ada. Nah, sehingga kita harapkan, jadi kita menghimbau nih, jangan aneh-aneh, jangan berbuat yang tidak sesuai aturan, karena CCTV-nya berfungsi dengan baik. Kan sering tuh Mbak ada kejadian-kejadian yang Eva, aku tinggal bentar dulu. Oh, oke. Mau ke toilet biasa. Silahkan. belum apa-apa udah toilet aja nih. Jadi kan pernah ada tuh yang hilang-hilang tuh Mbak. Ya. Jadi kan meskipun ada 44 CCTV ya per satu gerbong. Per satu gerbong ada 44 CCTV Satu tapi rangkaian. satu rangkaian. Satu rangkaian. Satu rangkaian itu ada 8 kereta. atau 8 Jadi berarti ada gerbong. sekitar 5 Betul. CCTV di satu gerbong ya. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak ada 5 CCTV tapi masih sering kehilangan juga, itu gimana sih Pak? Maksudnya orang-orang ini nggak jera atau gimana tuh? Jadi sebenarnya mungkin kalau di kita sih sendiri ya, kalau kehilangan karena misalnya maaf nih, entah dicolong atau Iya. apa itu case-nya belum ditemukan ya. Oh, belum ditemukan. Jadi sejauh itu yang banyak itu justru barang tertinggal. Oh, barang tertinggal. Jadi memang Iya, mereka iya. ketinggalan barangnya. Ah. Nah, kita ada lost and found. Oh, lost Jadi and found. medianya Oh, iya. itu kalau petugas menemukan barang-barang penumpang yang tertinggal, ini pasti dia nanti akan didata dan disimpan di penyimpanan lost and found. Oh gitu. Tapi yang ditemukan petugas ya. Ditemukan ya. Kalau karena- temukan penumpang lain nggak, Nah, bukan itu di tanggung luar jawab. kapasitas kami. Karena itu yang perlu jadi catatan bahwa barang bawaan itu menjadi tanggung jawab penumpang. Penumpang. Ini tasnya sebenarnya tanggung jawab Iya betul ini. sendiri nih. Nah kalau misalnya itu diamankan petugas, istilahnya disimpankan dulu kan, itu berapa lama biasanya Kak? Oh, kalau Atau penyimpanan ngasih itu taunya gimana tuh kan orang nggak tahu tuh. Jadi kan sebenarnya kalau kita maaf kalau memang dia ketinggalan barang harusnya disadarkan ya. Iya, Nah dia sadar. itu bisa menghubungi Menghubungi petugas-petugas yang petugas ada ya. di stasiun. Oh, tinggal menghubungi Nanti ke akan stasiun ya. dilihat ke data sistem lost and found. Jadi bukan kita yang akan ngontak satu persatu ya. Iya, betul, seperti betul, itu. betul. Ya kita pasti akan memberikan secara maksimal. Cuman kan kalau kondisi barang tertinggal yang ditemukan petugas yang kita lakukan itu didata dulu. Iya. Nah kemudian nanti penumpang itu bisa menghubungi Menghubungi stasiun. petugas, iya, betul. Nah itu biasanya memang ada mekanisme sampai dengan 6 bulan karena kan 6 kita bulan? juga terbatas area Oh ya oke. ruang untuk penyimpanan barang-barangnya. Nanti setelah lebih dari 6 bulan kalau bisa tidak ada yang mengambil dan lain-lain untuk Dilelang. bukan Oh. disumbangkan. Oh, disumbangkan. Nah, betul. Nanti kita akan memilah kembali mana barang-barang yang masih bisa bermanfaat dan Betul. memang masih bisa kita berikan mungkin ke yayasan Oh, atau ke ke yayasan ya? berbagai Oh. lokasi-lokasi yang memang membutuhkan mungkin ya Oh, gitu seperti ya? itu. Nggak Nah, kalau dilelang untuk itu ya? bahan yang ditemukan misalnya makanan atau makanan basah seperti itu paling biasanya 1 hanya kali 6 24 hari. jam. Oh 6 hari. Tapi kita melihat jenis makanannya juga sih. Kalau Kalau- misalnya kira-kira hanya 2 hari ya memang udah tidak layak ya bisa kita buang. Kalau tumbler gimana Mbak, tumbler? Tumbler. Pernah ada kejadian nggak? Soalnya kan yang baru-baru ini kan tumbler Oke. hilang tuh. Di kita banyak Tahu-tahu. banget diketemukan tumbler, banyak banget Banyak pokoknya ya? ketinggalan tumbler. Nah, itu kita masukin semua ke datanya lost and found kita. Oh, lost and Tapi found. tadi selama ditemukan oleh petugas. Oh sama teman petugas Karena ya. barang yang dibawa penumpang itu jadi tanggung jawab penumpang masing-masing. Oke. Tapi kalau ketinggalan ditemukan oleh petugas, kita tetap akan memberikan pelayanan yang maksimal yang bisa kita lakukan. Siap. Kita akan data ke lost and found. Berarti kalau misalnya kalau di KCIC ada yang menemukan tumbler dari petugas, petugasnya nggak dipecat kan Mbak ya? Nggak, itu pasti akan melalui prosedur, Melalui prosedur, pasti akan ya. masuk ke lost and found seperti itu. Dan kalaupun petugasnya tidak menemukan, ya balik lagi ke ketentuan tadi. Ya. Ketika itu tidak ditemukan petugas, ya berarti memang hilang karena kecerobohan yang bersangkutan. Ya. Seperti itu. Nah,
Wus ini sendiri kan udah berjalan berapa 2 tahun? tahun. 2 tahun 2 ya? tahun, Ham. 2 tahun pas Oktober kemarin. Oktober ya, Betul. berarti udah HUT yang kedua Iya, per Oktober kemarin per ya. Oktober. Secara luas, dampak ke ekonomi itu seperti apa sih Mbak dari Ya. KCIC ini? Jadi kalau kita lihat bahkan pemerintah daerah pun juga pernah men-state ya, yang Pemkot Bandung bahwa Bandung memang ya? ada peningkatan pariwisata, Oh, pariwisata. khususnya untuk mereka yang terkait menggunakan WUS. Banyak Pengguna wisatawan WUS, ya. itu yang menggunakan WUS, dan peningkatan pariwisata pun juga ada seperti itu. Dan memang kalau kita lihat sendiri, makanya salah satu program kita itu bekerja sama dengan destinasi-destinasi wisata di area-area yang dilewati di area-area WUS ya. baik itu Jakarta ataupun Bandung. Ah. Jadi ini juga perlu diingat nih, penumpang yang punya tiket WUS itu tiketnya bisa dimanfaatkan untuk masuk gratis ke beberapa destinasi wisata yang udah kerjasama dengan Jadi kami. ada potongan harga gitu ya? Potongan ada harga ada yang gratis ya? gratis, ada yang potongan harga seperti Siap. diskon ataupun layanan shuttle, free shuttle dan lainnya. Jadi banyak sekali. Ada destinasi wisata, ada kuliner, ada penginapan juga Oh, gitu. seperti itu. Nah itu nanti lengkapnya bisa lihat di media sosial kami di Iya, Kereta iya. Cepat _ Harus sering dipantengin lah ya medsosnya ya. Ini Nah, lagi ada itu promo apa infonya, gitu ya, ada info betul. apa ya. Oh, Momen gitu libur ini banyak banget, ada 21 Ada yang bekerja 21, sama dengan oh, kita. gitu. Itu tadi destinasi wisata, kuliner dan juga penginapan. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari sisi UMKM atau pelaku usahanya yang Ya. mau terlibat kerjasama itu gimana tuh Mbak kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kita memang ada area yang memang khusus untuk UMKM di seluruh stasiun Oh, gitu ya? Nanti bisa lihat di Halim ada area UMKM itu yang seperti Selasar menuju LRT itu semuanya UMKM semua tuh. Oh. Kemudian di Halim juga ada, Oh, ya. Padalarang ada, Tegaluar ada, Karawang juga ada seperti itu. Nah, nanti kalau untuk UMKM seperti itu bisa juga langsung menghubungi bagian komersil kami. Bagian komersil ya. Betul. Nanti disebutin lah syarat-syaratnya apa gitu ya. Yang penting memenuhi syarat bisa, Ya, udah sama siapapun bisa ya. Betul, karena memang salah satunya keberadaan WUS ini bermanfaat tadi untuk meningkatkan juga sektor perekonomian Ya, di mana ekonomi, menumbuhkan ya, betul. UMKM tidak hanya yang di stasiun itu tapi juga di area-area yang dilalui. Oke. Kalau dari segi lingkungan nih Mbak, WUS ini kan pakai tenaga listrik nih. Kira-kira terhadap dampak lingkungannya terkait pengurangan emisi karbon segala macamnya, kira-kira gimana tuh? Pasti ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan pasti Betul ya. sekali. Jadi kalau kita lihat waktu itu pernah ada Perubahannya seperti apa? penelitian ya, Iya, hasil artinya penelitian pernah ya. kita dari pemerintah ya kan yang menyatakan bahwa memang dengan adanya penggunaan WUS ini pun tidak hanya terkait masalah ramah lingkungan dan emisi karbon, tapi juga ada penghematan dari sisi perbaikan infrastruktur. Oh, perbaikan infrastruktur, Sehingga ya. ketika masyarakat berpindah dari kendaraan yang melintasi jalur darat ke WUS, ya ini kan artinya kerusakan prasarana yang Iya. dilakukan itu pasti menurun ya biayanya. Nah dulu juga pernah ada Iya. survei dan penelitian terkait hal tersebut. Iya. Ya, artinya tentunya selain memang kita tahu salah satu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di satu Iya. wilayah adanya keberadaan suatu transportasi ya, Iya. banyak dampak lainnya. Nah kalau WUS tadi karena memang menggunakan tenaga listrik tentunya mengurangi emisi karbon, kemudian juga tadi karena kita juga satu kali angkut bisa dalam jumlah banyak ya, ada Iya. 601 dan ini diharapkan bisa mengurangi juga beban biaya terkait infrastruktur ataupun prasarana untuk jalur darat seperti itu. Oke. Kalau untuk sementara rutenya sendiri masih seperti pertama dari 2 Baru tahun yang sampai lalu atau Bandung, sudah ada betul. perubahan penambahan? Belum ya? Jadi kalau rutenya memang di awal 2023 beroperasi itu kita masih hanya stasiun Halim, Halim? Padalarang dan juga Tegaluar. Tegaluar. Nah kemudian mulai akhir tahun 2024 itu stasiun Karawang dibuka. Desember 2024 ya, beroperasi. Karawang itu ya. Oh, Betul. iya. Jadi sekarang itu rutenya Jakarta Bandung melalui 4 stasiun. Itu ada start untuk stasiun awal dari Jakarta itu ada Halim, kemudian Karawang, Padalarang dan juga Tegaluar. Oh. Nah untuk yang mau menuju pusat kota Bandung nanti mau kemana rencananya? Rencananya mau Ke ke Bandung, pusat kota pokoknya Bandungnya. pusat kota Nah, Bandung nanti itu bisa kan. turunnya di Padalarang karena Di Padalarang kita ada ya? kereta feeder. Oh. Jadi feeder ini tidak berbayar lagi. Feedernya kayak Sudah include kereta sambungan dari KRL stasiun gitu ya? tapi Sambungannya? khusus untuk penumpang kereta cepat. Oh gitu. Jadi tidak berbayar lagi Iya, karena kayak itu feeder udah busway gitu ya? betul. Jadi udah jadi satu sambung. bundling. Oh, Kayak satu misalnya kalau bundling. kita Oh, di iya, bandara oke, nih oke, bundling ya. suka ada kereta Skytrain-nya ya kan Oh, yang iya, untuk iya, iya. bandara Untuk kemana ke feedernya. bandara, ya.
Betul. Nah, ini dari stasiun Padalarang untuk menuju pusat kota Bandung itu ada kereta feeder Kereta yang feeder. free, tidak perlu bayar lagi, khusus Oke. penumpang kereta cepat. Jamnya pun juga sudah disesuaikan dengan kedatangan kereta cepatnya di Padalarang. Cewek ketinggalan, akhirnya dibawa orang. 15 menit, kalau telat nih udah langsung kloket aja, Oh. sendiri keluar berdua kelihatan. Kalau ada yang nekat siap-siap viral aja tuh. Ada sanksi apa? Biasanya kita tetap akan melibatkan pihak berwajib. Bawaannya, jangan sampai Bobo. bobo.